wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Laurencianida Ibrahim dengan NPM 2314071009 dari kelas TEP A. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar 4 tak dalam mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Daftar isi. Yang pertama, pengertian motor bakar. Yang kedua, prinsip kerja. Yang ketiga, komponen motor bakar 4 tak. Dan yang terakhir, kesimpulan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari motor bakar. Motor bakar adalah mesin yang mengubah energi dari bahan bakar menjadi energi mekanik. Energi ini biasanya dihasilkan melalui proses pembakaran internal, di mana bahan bakar seperti bensin atau diesel dibakar dalam ruang tertutup, menghasilkan gas bertekanan tinggi yang mendorong piston untuk bergerak. Gerakan piston ini kemudian diubah menjadi gerakan rotasi melalui poros engkol yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan atau mesin lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan satu siklus kerja dalam 4 langkah piston. Proses ini terjadi secara berulang-ulang untuk menghasilkan tenaga yang menggerakkan kendaraan. Motor 4 tak umum digunakan pada mobil, sepeda motor, dan mesin lainnya karena efisiennya lebih baik dibandingkan dengan motor 2 tak. Selanjutnya, 4 siklus kerja. Yang pertama, langkah hisap. Piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah dan katup masuk terbuka, sehingga campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Langkah yang kedua adalah langkah kompresi. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, katup masuk dan katup buang tertutup. Campuran udara dan bahan bakar dikompresi hingga tekanannya meningkat. Yang ketiga adalah langkah pembakaran. Saat piston berada di dekat titik mati atas, busi memantikan percikan api untuk mesin bensin atau bahan bakar disuntikan untuk mesin diesel, membakar campuran bahan bakar dan udara. Pembakaran ini menciptakan ledakan yang mendorong piston turun kembali ke titik mati bawah dan menghasilkan tenaga. Langkah terakhir adalah langkah pembuangan. Piston kembali bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dan katup buang terbuka. Gas sisa pembakaran didorong keluar melalui katup buang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen motor bakar 4 tak. Yang pertama ada cylinder head. Komponen pertama mesin motor 4 tak adalah cylinder head atau kepala silinder. Fungsi komponen ini sebagai tempat katup bekerja sekaligus memproses pembakaran mesin motor. Nah, gambar di samping adalah gambar cylinder head yang ini. Selanjutnya, yang kedua ada blok silinder. Silinder blok atau blok silinder memiliki fungsi layaknya sebuah rumah utama dalam sebuah mesin, sebab pergerakan setiap komponen mesin bekerja di dalam blok silinder. Dan ini adalah foto dari blok silinder. Kemudian yang ketiga ada piston. Piston memiliki fungsi penting untuk memberikan efek kompresi pada ruang silinder dengan langkah naik turun. Cara tersebut nantinya akan mempengaruhi hisapan karena ada pembesaran volume. Dan ini adalah foto dari piston. Kemudian yang keempat ada ring piston atau cincin torak. Ring piston memiliki peran sangat penting untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi yang membuat motor mogok dan tidak bisa menyala. Tidak hanya itu, fungsi lain dari ring piston mencegah oli menyeberang dari poros engkol ke dalam ruang bakar. Dan bisa dilihat di samping adalah foto dari ring piston. Kemudian yang kelima adalah klep atau katup. Komponen mesin motor 4 tak yang tidak kalah penting selanjutnya adalah klep atau katup. Peranti satu ini memang cukup aneh di kalangan orang awam karena berbentuk seperti paku payung. Bisa dilihat gambar di samping. Ini adalah gambar klep atau katup yang bentuknya seperti paku payung.
Peranan klep pada mesin motor untuk mengatur pemasukan udara bersih dan pengeluaran gas sisa pembakaran dari intake dan katup exhaust. Selanjutnya, yang keenam ada connecting rod. Connecting rod sering disebut sebagai batang piston yang memiliki fungsi menyalurkan gerakan naik turun piston ke poros engkol. Dan bisa dilihat gambar di samping adalah connecting rod. Selanjutnya yang ketujuh ada intake manifold. Intake manifold memiliki fungsi sebagai jalur penghubung udara dari karburator menuju saluran masuk mesin. Dengan begitu, mesin mendapatkan udara segar untuk melakukan pembakaran. Ini adalah foto dari intake manifold. Seperti ini. Dan yang kedelapan ada poros engkol. Poros engkol sering disebut sebagai crankshaft. Komponen ini memiliki fungsi untuk mengubah gerakan naik turun dari piston ke gerakan rotasi. Hal itu turut memperlancar kerja mesin dalam melakukan proses pembakaran. Dan gambar di samping adalah poros engkol. Kemudian yang ke-9 ada tuas katup. Tuas katup juga masuk dalam sebuah komponen mesin motor berkonfigurasi 4 tak. Part yang biasa disebut sebagai rocker arm ini memiliki peran dan fungsi penting sebagai penekan katup agar dapat terbuka. Dan gambar di samping adalah tuas katup. Yang ke-10 ada busi motor. Busi motor memiliki fungsi untuk meneruskan tegangan listrik yang disalurkan oleh ignition coil menjadi percikan api yang akan membakar campuran udara dan bensin di ruang bakar. Dan bisa dilihat gambar di samping adalah busi. Yang ke-11 ada timing chain. Timing chain itu menghubungkan putaran pada poros crankshaft, roda gila atau bandul, dan poros crankshaft, knock as. Dan di samping ini adalah timing chain. Dan yang terakhir ada bantalan luncur aksial. Bantalan luncur aksial digerakkan sebagai poros engkol agar tidak mengalami pergeseran. Dan gambar di samping adalah gambar dari bantalan luncur aksial. Yang terakhir, saya akan membacakan kesimpulan dari materi motor bakar 4 tak, mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Kesimpulan yang saya dapat adalah motor bakar 4 tak adalah mesin pembakaran dalam yang bekerja melalui 4 langkah utama dalam satu siklus. 4 langkah utama tersebut yang pertama adalah langkah hisap, yang kedua langkah kompresi, yang ketiga langkah pembakaran, dan yang terakhir pembuangan. Motor bakar 4 tak juga memiliki komponen-komponen, yaitu silinder head, blok silinder, piston, ring piston, katup atau klep, connecting rod, intake manifold, poros engkol, tuas katup, busi, timing chain, dan yang terakhir adalah bantalan luncuran aksial. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya tentang materi motor bakar 4 tak. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah penulisan di dalam materi saya tersebut. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Laurenciani Ibrahim dengan NPM 2314071009 dari kelas Tek A. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor bakar 2 tak.
Yang pertama ada daftar isi. Di daftar isi yang pertama ada pengertian motor bakar dua tak, yang kedua motor bakar dua tak, yang ketiga prinsip kerja motor bakar dua tak, yang keempat kelebihan dan kekurangan motor bakar dua tak, yang kelima pengaplikasian pada motor bakar dua tak, dan yang terakhir ada komponen utama pada motor bakar dua tak. Motor bakar adalah salah satu bagian dari mesin kalor yang berfungsi untuk mengkonversi energi termal hasil pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanik. Terjadinya energi panas karena adanya proses pembakaran bahan bakar, udara, dan sistem pengapian. Dengan adanya suatu konstruksi mesin, memungkinkan terjadinya siklus kerja mesin untuk usaha dan tenaga dorong dari hasil ledakan pembakaran yang diubah oleh konstruksi mesin menjadi energi mekanik atau energi tenaga penggerak. Motor bakar dua tak. Motor bakar dua tak adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami dua langkah piston. Berbeda dengan putaran 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu siklus pembakaran. Meskipun keempat proses intake, kompresi, tenaga, dan pembuangan juga terjadi. Mesin dua tak juga telah digunakan dalam mesin diesel, terutama dalam rancangan piston berlawanan, kendaraan kecepatan rendah seperti mesin kapal, dan mesin V8 untuk truk dan kendaraan berat. Prinsip kerja motor bakar dua tak. Prinsip kerja motor bakar dua tak adalah melakukan dua langkah piston dalam satu siklus pembakaran, yaitu langkah hisap dan kompresi, serta langkah usaha dan buang. Yang pertama, langkah hisap dan kompresi. Piston bergerak dari titik mati bawah (TMB) ke titik mati atas atau TMA. Campuran udara dan bahan bakar masuk ke poros engkol dan dimampatkan. Yang kedua, langkah usaha dan buang. Piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Busi memantik campuran udara dan bahan bakar sehingga terjadi pembakaran. Dan hasil pembakaran langsung terbuang melalui katup outlet. Selanjutnya, kelebihan dari motor bakar dua tak. Motor bakar dua tak memiliki kelebihan antara lain yang pertama, hasil tenaganya lebih besar dibandingkan mesin 4 tak. Dan yang kedua, mesin 2 tak lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin 4 tak. Yang ketiga, mesin 2 tak lebih murah biaya produksinya karena konstruksinya yang sederhana. Meskipun motor bakar dua tak ini memiliki kelebihan, tapi mesin ini jarang digunakan dalam kendaraan-kendaraan, terutama kendaraan mobil, dikarenakan oleh beberapa kekurangan. Dan sekarang kita akan membahas kekurangan dari motor bakar dua tak. Kekurangan motor bakar dua tak yang pertama, efisiensi bahan bakar mesin dua tak lebih rendah dibandingkan mesin 4 tak atau boros. Mesin dua tak memerlukan percampuran oli dengan bahan bakar, oli samping atau two-stroke oil, untuk pelumasan silinder mesin. Kedua hal di atas mengakibatkan biaya operasional mesin 2 tak menjadi lebih tinggi dibandingkan biaya operasional mesin 4 tak. Mesin 2 tak menghasilkan polusi udara lebih banyak. Polusi terjadi dari pembakaran oli samping dan gas dari ruang bilas yang lolos atau bocor dan masuk ke lubang pembuangan. Pelumasan mesin 2 tak tak sebaik mesin 4 tak. Ini mengakibatkan usia suku cadang dalam komponen ruang bakar relatif lebih singkat. Selanjutnya, kita akan membahas pengaplikasian pada motor bakar 2 tak. Mesin 2 tak diaplikasikan untuk mesin bensin maupun mesin diesel. Mesin bensin 2 tak digunakan paling banyak di mesin kecil seperti mesin sepeda motor, mesin mobil, mesin pada gergaji, mesin potong rumput, mobil salju, mesin untuk pesawat model, dan lain sebagainya. Mesin 2 tak yang besar biasanya bertipe mesin diesel, sedangkan mesin 2 tak berukuran sedang sudah sangat jarang digunakan karena emisi gas buang sulit untuk memenuhi standar UNES Euro 2.
Penggunaan mesin 2 tak untuk sepeda motor sudah semakin jarang. Selanjutnya, kita akan membahas komponen utama pada motor bakar 2 tak. Komponen utamanya antara lain yang pertama ada blok silinder, ada kepala silinder, ada poros engkol, ada piston, batang piston, dan roda penerus. Nah, kita akan membahas komponen utama pada blok silinder. Apa sih fungsi utama dari blok silinder? Fungsi utama blok silinder adalah sebagai tempat atau dudukan untuk naik dan turunnya piston pada mesin. Bentuk lubang silinder akan menyesuaikan dengan bentuk piston, sehingga komponen tersebut bisa naik dan turun dalam lubang tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas kepala silinder atau cylinder head. Kepala silinder ini sebagai saluran masuk udara dan bahan bakar atau intake, saluran keluar asap sisa pembuangan atau exhaust, penutup ruang pembakaran mesin, dan tempat pemasangan busi. Selanjutnya ada poros engkol. Apa sih poros engkol ini? Poros engkol mengubah gerakan piston naik turun menjadi gerakan putar, menggerakkan flywheel atau roda gila sebagai poros gerakan piston, menahan gerakan dan getaran yang tinggi sebagai alat connecting rod. Jadi itu adalah fungsi dari poros engkol. Selanjutnya piston. Piston berfungsi untuk mengompresi campuran bahan bakar dan udara, mengubah energi hasil pembakaran menjadi tenaga mekanik, serta mengatur aliran gas melalui lubang-lubang saluran, bilas, dan buang. Gerakan piston ke atas dan ke bawah memungkinkan pembakaran yang efisien dan menggerakkan poros engkol, yang pada akhirnya menggerakkan kendaraan. Nah, itu dia fungsi dari piston. Selanjutnya ada batang piston. Batang piston ini berfungsi untuk meneruskan gerakan dari piston ke poros engkol. Ketika campuran udara dan bahan bakar terbakar di ruang bakar, piston bergerak naik dan turun di dalam silinder. Batang piston ini yang menghubungkan gerakan linier dari piston tersebut dengan poros engkol, yang kemudian mengubah gerakan linier ini menjadi gerakan rotasi. Komponen utama pada motor bakar 2 tak yang terakhir adalah roda penerus. Roda penerus ini berfungsi menyimpan energi kinetik yang dihasilkan selama langkah pembakaran dan melepaskannya selama langkah-langkah lainnya, seperti kompresi dan buang. Hal ini memungkinkan mesin tetap berputar dengan stabil, meskipun ada tenaga yang dihasilkan selama siklus pembakaran. Setelah itu, roda penerus juga berperan penting dalam menstabilkan putaran mesin, khususnya pada motor 2 tak yang memiliki siklus pembakaran lebih cepat dibandingkan dengan motor bakar 4 tak. Dan yang terakhir ini adalah dokumentasi dari mesin 2 tak atau motor bakar 2 tak. Ada 2 langkah, yaitu isat dan kompresi, dan pembakaran dan buang. Nah, sampai sini aja pengertian dan lain-lainnya dari motor bakar 2 tak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lorencia Anida Ibrahim dengan NPM 2314071009 dari kelas TEP A. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor 4 tak diesel. Yang pertama ada daftar isi. Di daftar isi yang pertama ada motor bakar, yang kedua ada motor bakar 4 tak diesel, yang ketiga ada mesin 4 tak diesel, yang keempat ada siklus kerja mesin diesel, yang kelima ada kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Motor bakar. Motor bakar adalah salah satu bagian dari mesin kalor yang berfungsi untuk mengkompresi energi termal hasil pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanis. Terjadinya energi panas karena adanya proses pembakaran bahan bakar, udara, dan sistem pengapian. Pada motor bakar, bahan bakar dicampur dengan udara dan kemudian dibakar dalam ruang bakar untuk menghasilkan gas panas yang menggerakkan piston atau turbin. Gerakan mekanis yang dihasilkan dari proses pembakaran ini digunakan untuk menggerakkan berbagai jenis kendaraan atau peralatan. Motor 4 tak diesel. Motor bakar 4 tak diesel adalah mesin pembakaran internal yang bekerja melalui 4 langkah dalam satu siklus kerja untuk menghasilkan tenaga. Motor ini menggunakan bahan bakar diesel dan prinsip kompresi udara untuk menyalakan campuran bahan bakar dan udara tanpa memerlukan busi. Mesin ini biasanya digunakan pada kendaraan berat seperti truk, bus, kapal, serta mesin industri. Karena daya tahan dan efisiensinya yang tinggi. Secara prinsip, mesin diesel berbeda dengan mesin bensin karena proses pembakaran terjadi melalui kompresi udara yang sangat tinggi. Udara yang dimampatkan akan menghasilkan panas yang cukup untuk membakar bahan bakar diesel ketika disuntikan ke dalam ruang bakar, tanpa memerlukan busi untuk menyalakan campuran bahan bakar seperti pada mesin bensin. Nah, ini adalah gambar dari mesin diesel 4 tak. Mesin diesel 4 tak adalah mesin yang membutuhkan 4 langkah kerja untuk menyelesaikan satu siklus pembakaran. 4 langkah tersebut adalah langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Mesin diesel 4 tak memiliki prinsip kerja yang sama dengan mesin bensin 4 tak. Perbedaannya, mesin diesel hanya memasukkan udara ke dalam ruang pembakaran pada langkah hisapnya, berbeda dengan mesin bensin yang menggunakan pengapian percikan. Mesin diesel 4 tak lebih banyak digunakan dibandingkan mesin diesel 2 tak. Mesin diesel 2 tak hanya memiliki 2 langkah dalam satu siklus pembakaran, sehingga konsumsi bahan bakarnya lebih boros. Siklus kerja mesin 4 tak diesel. Siklus kerja mesin 4 tak diesel terdiri dari 4 langkah, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Keempat langkah tersebut bekerja secara bersamaan untuk menghasilkan tenaga yang menggerakkan komponen lainnya. Yang pertama ada langkah hisap. Langkah hisap atau intake stroke. Prosesnya, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, menciptakan ruang di dalam silinder. Katup masuk terbuka, memungkinkan udara murni masuk ke dalam ruang bakar. Pada mesin diesel, yang dihisap hanya udara tanpa campuran bahan bakar. Tujuannya untuk mengisi ruang bakar dengan udara murni untuk tahap kompresi berikutnya. Posisi katup masuk terbuka dan katup buang tertutup. Yang kedua ada langkah kompresi atau compression stroke.
Prosesnya, piston bergerak naik dari titik mati bawah ke titik mati atas, menekan udara di dalam ruang bakar. Saat udara dikompresi, suhu dan tekanan udara meningkat secara signifikan, yang sangat penting untuk tahap pembakaran. Kompresi pada mesin diesel jauh lebih tinggi dibandingkan pada mesin bensin, dengan rasio kompresi mencapai 14:1 hingga 25:1. Bertujuan untuk meningkatkan suhu udara untuk menciptakan kondisi yang cukup panas sehingga bahan bakar diesel dapat terbakar sendiri ketika disuntikan. Posisi katup, kedua katup masuk dan buang tertutup selama langkah ini. Yang ketiga, langkah usaha atau power stroke. Prosesnya, sesaat sebelum piston mencapai titik mati atas pada akhir langkah kompresi, bahan bakar diesel diinjeksikan ke dalam ruang bakar melalui injektor bahan bakar. Karena suhu udara yang sangat tinggi akibat kompresi, bahan bakar langsung terbakar secara spontan tanpa memerlukan busi. Pembakaran ini menghasilkan gas panas yang mengembang dan mendorong piston ke bawah. Bertujuan untuk menghasilkan tenaga mekanis yang menggerakkan piston ke bawah, yang kemudian diteruskan ke poros engkol untuk memutarkan roda komponen mesin lainnya. Posisi katup, kedua katup tertutup selama pembakaran dan ekspansi gas. Yang terakhir ada langkah buang atau exhaust stroke. Prosesnya, piston bergerak kembali dari titik mati bawah ke titik mati atas, mendorong gas hasil pembakaran keluar melalui katup buang yang terbuka. Gas buang dikeluarkan dari ruang bakar melalui saluran buang. Bertujuan untuk mengeluarkan gas sisa hasil pembakaran untuk memberikan ruang bakar dan mempersiapkannya untuk siklus berikutnya. Posisi katup, katup buang terbuka, dan katup masuk tertutup. Selanjutnya ada kelebihan. Kelebihan yang pertama ada efisiensi bahan bakar. Motor diesel biasanya lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar dibandingkan motor bensin, memberi jarak tempuh yang lebih jauh dengan jumlah bahan bakar yang sama. Dan yang kedua, torsi tinggi. Motor diesel cenderung menghasilkan torsi yang lebih tinggi pada putaran rendah, sehingga sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan tenaga dorong yang kuat, seperti truk dan kendaraan berat. Yang terakhir, daya tahan. Motor diesel umumnya memiliki daya tahan yang lebih lama dan lebih kuat karena konstruksi yang lebih kokoh dan menahan tekanan kompresi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan yang pertama ada berat dan ukuran. Motor diesel biasanya lebih berat dan lebih besar, yang dapat memengaruhi desain dan efisiensi kendaraan secara keseluruhan. Yang kedua ada emisi yang lebih tinggi. Meskipun emisi CO2 lebih rendah, motor diesel menghasilkan emisi NOx dan partikel yang lebih tinggi, yang dapat berdampak negatif pada kualitas udara. Yang terakhir ada suara dan getaran. Motor diesel cenderung lebih berisik dan menghasilkan lebih banyak getaran dibandingkan motor bensin, yang dapat mengurangi kenyamanan saat berkendara. Selanjutnya ada kesimpulan. Motor 4 tak diesel adalah mesin yang bekerja dalam 4 langkah, yaitu langkah hisap, kompresi, pembakaran, dan buang dengan bahan bakar diesel. Prinsip kerjanya didasarkan pada kompresi udara hingga suhu sangat tinggi, diikuti dengan penyuntikan bahan bakar yang terbakar karena panas kompresi. Motor ini terkenal efisien, memiliki torsi tinggi, serta lebih irit bahan bakar dibanding mesin bensin, namun menghasilkan emisi gas buang lebih tinggi dan umumnya lebih berat serta lebih berisik. Motor diesel sering digunakan pada kendaraan berat dan alat industri. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin memperkenalkan diri, nama saya Laurencia Anida Ibrahim dengan NPM 2314071009 dari kelas TEP A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyaluran bahan bakar bensin dan solar. Yang pertama, pengertian dari sistem penyaluran bahan bakar. Sistem penyaluran bahan bakar adalah serangkaian komponen dan mekanisme yang digunakan untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki penyimpanan ke mesin kendaraan atau alat. Memastikan bahan bakar tercampur dengan udara dalam proporsi yang tepat agar pembakaran berlangsung secara optimal. Sistem ini sangat penting untuk kinerja mesin, efisiensi bahan bakar, dan emisi gas buang. Sistem bahan bakar bensin. Sistem penyaluran bahan bakar bensin digunakan pada mesin bensin yang merupakan mesin pembakaran dalam dengan siklus kerja Otto. Bensin mudah terbakar dan digunakan dalam mesin yang menggunakan pengapian busi atau spark ignition. Sistem penyalurannya dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, sistem karburator, dan yang kedua ada sistem injeksi bahan bakar elektronik. Yang pertama, pada sistem karburator pada mesin bensin konvensional. Karburator digunakan untuk mencampur bahan bakar dan udara sebelum memasuki ruang bakar. Namun, teknologi karburator telah digantikan oleh sistem injeksi pada kebanyakan kendaraan modern, yaitu karena efisiensinya lebih rendah dan emisi gas buangnya lebih tinggi. Selanjutnya, ada komponen utama dari karburator. Yang pertama, karburator mencampur bahan bakar dengan udara dalam proporsi yang tepat. Yang kedua, ada tangki bahan bakar, yaitu untuk menyimpan bensin. Yang ketiga, ada pompa bahan bakar mekanis, yaitu untuk mengalihkan bahan bakar dari tangki ke karburator. Yang terakhir, ada filter bahan bakar, berguna untuk menyaring kotoran agar bahan bakar tetap bersih. Yang kedua, sistem injeksi bahan bakar elektronik atau EV. Sistem ini lebih efisien dan digunakan pada kendaraan modern. Bahan bakar diinjeksikan langsung ke intake manifold atau langsung ke dalam ruang bakar dengan kontrol elektronik yang presisi. Sistem EV juga memungkinkan penyesuaian optimal terhadap kondisi pengoperasian mesin seperti kecepatan, suhu, dan juga beban. Komponen utamanya, yang pertama ada tangki bahan bakar, berguna untuk menyimpan bensin. Yang kedua ada pompa bahan bakar elektrik, yang bertugas untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki ke injektor. Yang ketiga ada injektor, yaitu menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut halus. Yang keempat ada electronic control unit, yaitu untuk mengatur waktu dan jumlah bahan bakar yang disemprotkan pada injektor. Yang terakhir ada sensor-sensor, berguna untuk mengukur berbagai parameter. Parameter yang dimaksud seperti oksigen, suhu, dan juga tekanan, serta untuk mengoptimalkan campuran bahan bakar dan juga udara. Yang kedua ada sistem penyaluran bahan bakar solar. Sistem penyaluran bahan bakar solar digunakan pada mesin diesel yang beroperasi berdasarkan tekanan kompresi tinggi
dan pembakaran spontan atau compression ignition. Tidak seperti bensin, mesin diesel tidak memerlukan busi untuk memicu pembakaran. Karena itu, sistem penyaluran bahan bakar solar lebih kompleks dalam hal tekanan dan injeksi bahan bakar yang sangat tinggi. Sistem penyalurannya dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama, sistem injeksi bahan bakar diesel konvensional, dan yang kedua ada sistem common rail. Yang pertama, sistem injeksi bahan bakar diesel konvensional, yaitu pada sistem ini bahan bakar disemprotkan langsung ke dalam ruang bakar dengan tekanan yang sangat tinggi menggunakan pompa injeksi. Mesin diesel lebih bergantung pada tekanan injeksi yang tepat untuk efisiensi pembakaran dan juga kinerjanya. Komponen utamanya, yang pertama ada tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar berguna untuk menyimpan solar, dan yang kedua ada pompa injeksi mekanis. Pompa injeksi mekanis ini berguna untuk menyediakan tekanan tinggi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Yang ketiga ada injektor. Injektor ini berguna untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar pada tekanan tinggi. Selanjutnya ada filter bahan bakar, yaitu berguna untuk menyaring kotoran dari solar. Yang terakhir ada glow plug atau busi pijar. Ini digunakan untuk memanaskan ruang bakar pada suhu rendah agar memudahkan pembakaran di awal. Yang kedua ada sistem common rail. Sistem common rail ini yaitu teknologi injeksi modern untuk mesin diesel. Bahan bakar dikumpulkan di dalam rail atau pipa bersama di bawah tekanan yang sangat tinggi. Kemudian, injektor di setiap silinder menginjeksikan bahan bakar berdasarkan perintah dari ESU. Sistem ini menawarkan kontrol yang lebih baik atas waktu dan jumlah bahan bakar yang disemprotkan, serta meningkatkan efisiensi bahan bakar dan juga menurunkan emisi. Komponen utamanya yaitu yang pertama ada tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar berguna untuk menyimpan solar. Yang kedua ada pompa bahan bakar bertekanan tinggi, yaitu berguna untuk meningkatkan tekanan solar hingga ribuan bar sebelum dialirkan ke common rail. Yang ketiga ada common rail atau pipa bersama, berguna untuk menyimpan bahan bakar di bawah tekanan tinggi dan mendistribusikannya ke setiap injektor. Yang terakhir ada injektor bertekanan tinggi, berguna untuk menyemprotkan bahan bakar dengan presisi ke dalam ruang bak. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang didapat yaitu sistem penyaluran bensin dan solar melibatkan proses dari produksi di kilang, penyimpanan di depot, hingga distribusi ke konsumen melalui pipa, truk tangki, atau kapal. Penyaluran ini harus memenuhi standar keamanan, didukung infrastruktur yang memadai, serta pengelolaan stok yang baik agar pasokan tetap lancar. Selain itu, peran pemerintah dalam pengendalian harga dan teknologi pemantauan membantu menjaga efisiensi dan keamanan sistem ini. Nah, jadi itulah tadi materi dari sistem penyaluran bahan bakar bensin dan solar. Dan sekian penjelasan singkat dari saya. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lorencia Anida Ibrahim dengan NPM 2314071009 dari kelas TEP A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan dan sistem pendinginan. Yang pertama ada sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan adalah suatu jaringan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menghasilkan, mentransmisikan, dan mendistribusikan tenaga listrik dari sumber energi hingga ke konsumen. Sistem ini mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama pembangkit listrik, yang kedua transmisi listrik, yang ketiga distribusi listrik, yang keempat peralatan pengontrol dan proteksi, dan yang terakhir konsumsi listrik. Aspek utama yang pertama adalah pembangkit listrik atau power generation. Proses ini mengubah berbagai bentuk energi seperti energi mekanik, kimia, nuklir, atau panas menjadi energi listrik. Pembangkit listrik bisa berupa pembangkit termal, menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, atau gas. Pembangkit nuklir atau pembangkit energi terbarukan seperti tenaga air, angin, dan surya. Selanjutnya, transmisi listrik atau power transmission. Setelah listrik dihasilkan di pembangkit, listrik tersebut ditransmisikan melalui jaringan transmisi tegangan tinggi, biasanya 110 kV ke atas, untuk mengurangi rugi-rugi energi selama pengiriman jarak jauh. Jaringan transmisi ini terdiri dari menara listrik, kabel, isolator, transformator, dan peralatan lainnya yang memastikan aliran listrik secara efisien ke berbagai wilayah. Selanjutnya ada distribusi listrik atau power distribution. Setelah mencapai pusat distribusi, tegangan listrik diturunkan menggunakan transformator distribusi untuk mengalirkan listrik ke konsumen melalui jaringan distribusi tegangan menengah dan rendah. Jaringan distribusi ini memastikan bahwa listrik mencapai rumah tangga, industri, dan bisnis dengan tegangan yang aman dan sesuai kebutuhan. Biasanya 220 volt untuk konsumen rumah tangga. Selanjutnya, peralatan pengontrol dan proteksi. Untuk menjaga keamanan dan keandalan sistem kelistrikan, terdapat berbagai peralatan pengontrol dan proteksi seperti relay proteksi, pemutus sirkuit, saklar, dan sistem pengawasan otomatis. Fungsi utamanya adalah untuk melindungi sistem dari gangguan seperti arus pendek, kelebihan beban, dan memastikan operasi yang stabil. Yang terakhir ada konsumsi listrik atau power consumption. Di bagian akhir sistem, listrik digunakan oleh konsumen untuk berbagai keperluan seperti penerangan, alat rumah tangga, industri, transformasi, dan layanan publik. Sistem kelistrikan juga mengawasi pola penggunaan listrik dan memastikan pasokan yang sesuai dengan permintaan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari sistem kelistrikan. Yang pertama kelebihannya, efisiensi energi tinggi. Sistem kelistrikan dapat mentransmisikan energi dengan efisiensi tinggi, terutama pada sistem tegangan tinggi, sehingga mengurangi kerugian energi selama proses transmisi. Yang kedua, kemudahan distribusi. Listrik dapat didistribusikan ke berbagai daerah dengan menggunakan jaringan transmisi dan distribusi yang luas, memungkinkan akses energi ke wilayah terpencil. Dan yang terakhir ada fleksibilitas penggunaan. Listrik dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, dari peralatan rumah tangga, industri, hingga transformasi dan komunikasi, menjadikannya salah satu bentuk energi yang paling fleksibel.
Selanjutnya kekurangannya, yang pertama ada ketergantungan pada infrastruktur. Sistem kelistrikan memerlukan infrastruktur yang kompleks, seperti jaringan transmisi, distribusi, dan pembangkit listrik, yang membutuhkan biaya besar dalam pembangunan dan pemeliharaan. Yang kedua ada rugi-rugi energi. Meskipun efisien, tetap ada kerugian energi dalam bentuk panas selama proses transmisi dan distribusi, terutama pada jaringan dengan jarak jauh. Yang terakhir ada ketergantungan pada pembangkit listrik. Ketergantungan pada pembangkit listrik sentralisasi, yaitu banyak sistem kelistrikan yang bergantung pada listrik sentral, sehingga jika terjadi gangguan di pembangkit utama, banyak wilayah yang akan terkena dampaknya. Yang kedua ada sistem pendinginan. Sistem pendinginan adalah serangkaian perangkat dan mekanisme yang digunakan untuk menghilangkan panas dari suatu ruang atau peralatan guna mempertahankan suhu yang lebih rendah atau stabil. Sistem ini digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari menjaga kenyamanan di dalam ruangan, pendinginan peralatan industri, hingga menjaga kesegaran bahan makanan. Prinsip dasar sistem pendinginan adalah perpindahan panas dari satu tempat ke tempat lain dengan memanfaatkan media tertentu seperti udara atau cairan pendingin. Selanjutnya ada aspek utama. Aspek utama yang pertama adalah sumber panas. Ini adalah titik atau area di mana panas dihasilkan dan harus dikeluarkan. Dalam sistem pendinginan, sumber panas bisa berasal dari berbagai tempat, seperti ruang dalam gedung untuk sistem AC, mesin dalam pendinginan kendaraan, atau proses industri. Panas ini harus diserap dan dibuang agar suhu tetap terkendali. Selanjutnya ada zat pendingin atau refrigeran. Zat pendingin adalah fluida yang memiliki kemampuan untuk menyerap dan membuang panas melalui perubahan fase, cair ke gas dan sebaliknya. Zat pendingin ini mengalir dalam sistem pendinginan, menyerap panas dari satu titik, biasanya di evaporator, dan melepaskannya di tempat lain atau di kondensor. Zat pendingin yang umum digunakan adalah freon R134a atau amonia, tergantung pada aplikasinya. Selanjutnya ada evaporator. Evaporator adalah komponen tempat zat pendingin menyerap panas dari lingkungan atau perangkat yang perlu didinginkan. Dalam proses ini, zat pendingin menguap dari cair menjadi gas. Pada sistem AC, evaporator biasanya terletak di dalam ruangan untuk mendinginkan udara. Sementara dalam sistem pendinginan mesin, evaporator menyerap panas dari mesin. Yang selanjutnya ada kompresor. Kompresor bertugas untuk menghisap zat pendingin berbentuk gas dari evaporator dan menekan atau memampatkannya. Dengan menekan zat pendingin, tekanannya meningkat dan suhu zat pendingin juga naik. Kompresor ini umumnya dijalankan oleh motor listrik atau mesin mekanis. Setelah keluar dari kompresor, zat pendingin memiliki suhu dan tekanan tinggi sebelum masuk ke kondensor. Selanjutnya ada kondensor. Kondensor adalah tempat di mana zat pendingin yang bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi melepaskan panasnya ke lingkungan eksternal. Zat pendingin ini berubah kembali menjadi cairan saat suhunya turun. Proses pendinginan di kondensor umumnya dipercepat oleh kipas atau sistem aliran air untuk memindahkan panas lebih cepat ke lingkungan. Aspek selanjutnya yaitu katup ekspansi. Setelah zat pendingin melepaskan panasnya di kondensor dan kembali ke bentuk cair, zat pendingin melewati katup ekspansi. Di sini, tekanan zat pendingin diturunkan secara drastis yang menyebabkan suhunya turun. Zat pendingin yang bersuhu rendah ini kemudian siap untuk kembali ke evaporator dan menyerap panas lagi, memulai siklus baru. Sistem penggerak atau motor atau mesin. Sistem pendinginan memerlukan energi untuk menggerakkan komponen utama seperti kompresor dan kipas. Motor listrik atau mesin mekanis digunakan untuk menggerakkan kompresor. Sementara kipas yang menggerakkan udara dalam kondensor juga digerakkan oleh motor untuk memastikan perpindahan panas berjalan efisien. Selanjutnya yang terakhir ada media pendingin.
Media pendingin dalam beberapa sistem pendinginan, terutama dalam sistem industri, udara, atau air, digunakan sebagai media untuk membantu menghilangkan panas. Contohnya dalam sistem AC, udara digunakan untuk membantu mendinginkan kondensor. Sedangkan pada sistem pendinginan mesin, air digunakan dalam radiator untuk membuang panas dari mesin. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama adalah kontrol suhu yang efektif. Sistem pendinginan memungkinkan pengaturan suhu yang akurat untuk berbagai aplikasi, mulai dari kenyamanan di ruang tertutup hingga pendinginan peralatan industri dan makanan, menjaga suhu tetap ideal. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan dan produktivitas. Pendinginan ruangan seperti AC menciptakan lingkungan yang nyaman sehingga meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan kenyamanan pengguna di rumah atau tempat kerja. Yang terakhir ada perlindungan alat dan produk. Sistem pendinginan mencegah kerusakan alat elektronik, mesin, dan produk sensitif terhadap panas. Di industri makanan, pendinginan membantu memperpanjang umur simpan barang yang mudah rusak. Selanjutnya kekurangan yang pertama, yaitu penggunaan energi tinggi. Sistem pendinginan, terutama AC dan sistem industri besar, memerlukan banyak energi untuk beroperasi, yang dapat menyebabkan biaya operasional tinggi dan konsumsi energi yang signifikan. Yang kedua, dampak lingkungan. Banyak sistem pendingin menggunakan zat pendingin atau refrigeran yang berpotensi merusak ozon atau berkontribusi pada pemanasan global jika tidak dikelola dengan baik. Penggunaan energi yang tinggi juga meningkatkan emisi karbon. Yang terakhir ada biaya investasi dan perawatan. Sistem pendinginan memerlukan biaya awal yang besar untuk instalasi serta perawatan rutin untuk menjaga kinerja optimal, termasuk pembersihan, penggantian komponen, dan pengisian ulang zat pendingin. Kesimpulan, sistem kelistrikan dan sistem pendinginan adalah teknologi penting yang mendukung berbagai kebutuhan dari distribusi energi hingga pengaturan suhu. Keduanya meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan keamanan, namun memiliki tantangan seperti biaya tinggi, konsumsi energi besar, dan dampak lingkungan. Efisiensi dalam keduanya sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan biaya operasional. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Loren Syanida Ibrahim dengan NPM 2314071009 dari kelas TEP A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem transmisi dan sistem pelumasan. Yang pertama ada sistem transmisi. Sistem transmisi dalam motor bakar adalah mekanisme yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda kendaraan. Transmisi mengatur tenaga yang dihasilkan oleh mesin agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan kecepatan dan torsi kendaraan saat berkendara. Fungsi utamanya adalah untuk mengubah rasio gigi atau gear ratio sehingga kendaraan dapat bergerak dengan efisiensi optimal pada berbagai kondisi, seperti saat mulai bergerak, berjalan dengan kecepatan rendah, menanjak, hingga mencapai kecepatan tinggi. Selanjutnya ada komponen-komponen dari sistem transmisi. Yang pertama ada coupling atau clutch. Coupling adalah komponen yang menghubungkan dan memutuskan hubungan antara mesin dan transmisi. Pada transmisi manual, coupling memungkinkan pengemudi memutuskan aliran tenaga dari mesin saat memindahkan gigi. Yang kedua ada plat coupling atau clutch disc. Plat berbahan gesek yang menghubungkan mesin ke roda gila saat digerakkan. Selanjutnya ada mekanisme pelepas atau release mechanism. Menggerakkan plat coupling untuk memutuskan atau menghubungkan tenaga. Selanjutnya ada kotak gigi atau gearbox. Gearbox atau transmisi itu sendiri adalah komponen utama yang berfungsi untuk mengatur rasio gigi. Setiap gigi di dalam gearbox memiliki rasio yang berbeda, menentukan seberapa cepat roda berputar dibandingkan dengan putaran mesin.
Selanjutnya ada poros input atau input shaft, poros yang menerima tenaga dari mesin. Ada poros output atau output shaft, poros yang mengirimkan tenaga ke roda. Ada gigi percepatan atau gears, roda gigi dengan berbagai rasio yang memungkinkan pengemudi memilih antara kecepatan tinggi atau torsi tinggi. Selanjutnya ada synchronizer. Synchronizer adalah sistem yang membantu menyelaraskan putaran gigi saat perpindahan gigi untuk memastikan perpindahannya halus. Yang selanjutnya ada differential. Differential adalah komponen yang membagi tenaga yang datang dari drive shaft ke dua roda penggerak, memungkinkan setiap roda berputar pada kecepatan yang berbeda. Ini sangat penting saat kendaraan berbelok, karena roda bagian dalam dan luar akan berputar dengan kecepatan yang berbeda. Selanjutnya ada pinion gear, gigi kecil yang menghubungkan poros penggerak ke gigi ring besar. Yang selanjutnya ada ring gear, gigi besar yang menerima tenaga dari pinion dan menggerakkannya ke roda. Selanjutnya ada jenis transmisi. Jenis transmisi yang pertama adalah transmisi manual. Transmisi manual mengharuskan pengemudi untuk mengoperasikan pedal kopling dan memindahkan tuas gigi secara manual. Proses perpindahan gigi memerlukan langsung dari pengemudi untuk menyesuaikan rasio gigi dengan kondisi berkendara. Cara kerja transmisi manual yang pertama menginjak kopling. Saat pengemudi menginjak pedal kopling, aliran tenaga dari mesin ke transmisi terputus. Ini memungkinkan pengemudi untuk memindahkan gigi tanpa merusak roda gigi. Yang kedua ada memindahkan tuas gigi. Setelah kopling diinjak, pengemudi menggunakan tuas persneling untuk memilih gigi yang sesuai. Selanjutnya melepaskan kopling. Setelah gigi baru dipilih, pengemudi secara perlahan melepaskan pedal kopling sehingga tenaga dari mesin dapat kembali tersambung ke roda melalui transmisi. Selanjutnya ada mengatur radio gigi atau gearbox, berisi roda gigi dengan berbagai rasio yang memungkinkan kendaraan mendapatkan torsi tinggi untuk akselerasi atau rasio rendah untuk kecepatan tinggi. Jenis transmisi yang kedua yaitu transmisi otomatis. Transmisi secara otomatis memindahkan gigi tanpa intervensi langsung dari pengemudi. Sistem ini dirancang untuk menyesuaikan rasio gigi secara optimal berdasarkan kecepatan kendaraan dan beban mesin. Cara kerja transmisi otomatis yang pertama ada torque converter. Saat mesin berputar, torque converter memindahkan tenaga ke transmisi menggunakan fluida transmisi, memungkinkan kendaraan untuk mulai bergerak tanpa pengemudi harus menggunakan kopling. Selanjutnya perpindahan gigi otomatis. Sistem elektronik dan hidrolik mendeteksi kecepatan kendaraan dan posisi throttle, lalu secara otomatis memilih rasio gigi yang paling sesuai. Selanjutnya ada planetary gear set. Planetary gear set mengatur rasio gigi untuk berbagai kecepatan dan torsi. Kombinasi dari sun gear, planet gear, dan ring gear memungkinkan perubahan rasio gigi tanpa perlu perpindahan gigi secara manual. Yang selanjutnya ada hydraulic control. Sistem hidrolik mengalirkan cairan transmisi untuk memindahkan gigi sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Yang kedua ada sistem pelumasan. Sistem pelumasan pada motor bakar adalah sistem yang berfungsi untuk mendistribusikan minyak pelumas atau oli ke berbagai komponen mesin yang bergerak seperti piston, poros engkol, katup, dan roda gigi untuk mengurangi gesekan antar komponen, mencegah kausan, dan menjaga suhu kerja mesin tetap optimal. Sistem ini penting untuk menjaga performa dan umur mesin agar lebih tahan lama. Di sistem pelumasan ini ada komponen utama. Komponen utama yang pertama adalah bak oli atau oil pan, wadah di bawah mesin yang menyimpan oli. Ada pompa oli atau oil pump, pompa yang berfungsi mengalirkan oli ke berbagai bagian mesin. Ada saringan oli atau oil filter, komponen yang menyaring kotoran dan partikel
dari oli sebelum didistribusikan kembali ke mesin. Ada saluran oli atau oil passage, saluran yang mengalirkan oli ke berbagai komponen mesin yang membutuhkan pelumasan. Selanjutnya ada katup pengatur tekanan atau pressure regulating valve, pengatur tekanan oli agar tetap sesuai dengan kebutuhan mesin. Selanjutnya ada cooler oli atau oli cooler. Pada beberapa mesin, cooler oli digunakan untuk membantu mendinginkan oli agar tetap bekerja dengan baik di suhu tinggi. Yang selanjutnya kita masuk ke jenis pelumasan. Jenis sistem pelumasan. Sistem pelumasan percikan atau splash lubrication system menggunakan percikan oli yang dihasilkan oleh gerakan komponen mesin untuk melumasi bagian-bagian yang bergerak. Biasanya digunakan pada mesin-mesin kecil. Yang kedua ada sistem pelumasan tekanan atau pressure lubrication system. Penggunaan pompa oli untuk menyemprotkan oli ke berbagai bagian mesin secara sistematis. Sistem ini digunakan pada mesin kendaraan modern karena lebih efisien. Yang terakhir ada kombinasi atau combination system, menggabungkan metode percikan dan tekanan di mana beberapa komponen dilumasi oleh percikan oli, sementara yang lain menggunakan aliran tekanan oli. Selanjutnya ada fungsi pelumasan. Fungsi utama sistem pelumasan yang pertama mengurangi gesekan. Oli membentuk lapisan tipis di antara permukaan komponen yang bergerak sehingga mengurangi gesekan dan kausan yang dihasilkan dari pergerakan komponen tersebut. Yang kedua ada pendinginan. Oli juga membantu menyerap dan mengalirkan panas dari bagian-bagian mesin yang bergerak untuk mencegah overheating. Yang ketiga ada membersihkan. Oli membawa partikel-partikel kecil yang terlepas akibat gesekan atau kotoran yang masuk ke dalam mesin, menjaga mesin tetap bersih. Yang keempat ada mencegah karat dan korosi. Oli melapisi komponen logam mesin dan melindunginya dari kelembaban dan oksidasi yang dapat menyebabkan karat. Yang terakhir ada menyegel celah. Oli membantu menyegel celah kecil antara piston dan silinder untuk menjaga kompresi mesin. Yang terakhir ada kesimpulan, sistem transmisi berfungsi untuk mengatur dan mentransfer tenaga dari mesin ke roda, memungkinkan kendaraan bergerak dengan kecepatan dan torsi yang sesuai. Sementara itu, sistem pelumasan berperan penting dalam mengurangi gesekan antar komponen, menjaga suhu dan melindungi mesin serta transmisi dari kerusakan. Nah, sekian dari saya tentang penjelasan materi sistem transmisi dan sistem pelumasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.